Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Power semuanya, salam sehat, salam sejahtera, salam juang untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel The Power Family. Di channel ini kita membahas masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan saudara kita, Om Madrid. Om Madrid, terima kasih ya atas luang waktunya nih datang ke channel kita nih. Sama-sama Mas Bram. Om Madrid ini sangat sibuk sekali, sampai dikontak berkali-kali baru nyambung nih. Ya mungkin ini pas momennya lagi pas nih ya. Sambil silaturahmi ya Om Iya, Madrid ya betul. ke Penting. sobat-sobat Power semuanya. Om Madrid, di channel ini kita membahas tentang masa lalu Om Madrid di Briges nih. Kan biar pada tahu nih sobat-sobat Power semuanya. Kalau Om Madrid tuh berkecimpung di Briges tuh mulai tahun berapa? Untuk ngomongin masalah tahun mungkin saya lupa ya. Cuman setahu saya dulu Mas Bram, saya ini sebetulnya orang baik sih. Orang rumahan gitu. Orang rumahan. Orang rumahan. Saya tidak pernah main sama orang-orang yang nakal atau kayak gimana lah. Dikarenakan bisa dikatakan saya korban orang tua ya. Mungkin kan dulu orang tua saya sempat cerai gitu ya. Si papa sama si mama tuh. Nah dari sana saya mulai main, ikut sama teman-teman ngeband gitu kan di musik sama anak-anak sekolah juga. Nah udah gitu saya punya teman almarhum Abim bisa saya sebutkan. Beliau kan dulu sempat sekolah ya di Pasundan 3 Gargujati. Nah di sana kan kawasan EKTC ya, EKTC, waktu dulu zaman angkatan dia. Nah dia pulang, tiba-tiba si almarhum Abim ini teman saya yang udah saya anggap udah jadi saudara. Mukanya berdarah, terus giginya patah. Saya tanya, kenapa kamu? Saya dipukulin sama anak-anak EKTC karena di Brigesnya cuma saya doang di sana yang yang ngediriin Briges. Mayoritas di sana kebanyakan 95% EKTC. Terus kamu maunya gimana? Nelponnya orang nggak enak, sakit hati, sampai cacat, sampai mukanya disengetin rokok gitu. Masya Allah. Nah di sana saya mulai belajar. Ya udah, ayo kita serang balik, kata saya. Singkat cerita, saya sama anak-anak, sama rekan-rekan jalan, datang ke Pasundan 3, carilah orang yang pelaku sempet ngebully teman saya almarhum Abim ini. Udah itu kena, udah saya bantai, pukulin. Nah singkat cerita udah beres gitu, ya pulanglah ke rumah saya gitu kan. Udah pulang ke rumah, diem, ngobrol, nongkrong. Nah kebetulan kalau untuk di Briges dari dulu saya emang tahu ya Briges. Karena apa? Ada salah satu pendiri Briges, ya bisa katakan kakak saya sendirilah, Chandra Ochan. Oh ya. Beliau kan sebelum sebelum terjun di dunia motor dan lain sebagainya, beliau sempat ikutan kayak di BMX gitu. Nah saya sering lihat, sering merhatiin. Udah gitu saya sama anak-anak sempat ikut diajak sama si Alcan itu ke sana ke sini. Yang seumuran saya dulu yang sebetulnya belum layak sih saya mengenal untuk dunia hal-hal yang kayak gitu. Cuman dikarenakan lingkungan mayoritas teman-teman saya kebanyakannya senang bergaul main kayak gitu, ya udah saya terjerumus lah ke Masuk ke dalamnya. ke hal-hal yang negatif lah kayak gitu. Walaupun kakak-kakak saya sebagian nggak pernah ngajarin hal-hal yang kayak gitu. Cuman kalau saya pribadi ya prinsip, saya karena punya prinsip sendiri. Daripada ngedenger cerita dari orang lain, lebih baik saya sendiri langsung alamin gitu. Kalau udah saya alamin, udah saya rasain, oh kayak gini, ya udah. Berarti awalnya dari kagum ya, kagum kepada seseorang. Betul. Dengan sosoknya, dengan ya gayanya mungkin. Betul, ya. Iya. Dari kagum itu akhirnya ikut Ikut saya sama si Alcan. Nah udah gitu,
saya dikenalin sama si Boxer dulu kan, sama Ilyas juga. Itu salah satu sosok kakak saya yang pernah ngajarin mental ya sampai saya bisa seperti inilah gitu. Karena saya ini dulu emang cupu gitu Mas Bram, nggak pernah Rumahan lah ya, berantem, rumahan lah rumahan ya. saya ini. Anak mami we ya. Anak mami gitu kan. Cuman ya karena pergaulan mungkin lah. Saya sempet dulu diajak sama Ilyas main ke daerah Dago, ke sana ke sini. Ya namanya juga masih remaja, mencari jati diri mungkin Betul, ya. betul sekali. Nakal juga nakal remaja ya. Nah, itulah. Itu kan masa lalu ya Mas Bram ya dulu. Tapi kan di gangster ini kan, di dunia gangster ini ya mohon maaf ya, saya sebutnya gangster aja udah apa adanya aja belak-belakan lah. Toh semua pada tahu dahulu seperti apa sih empat organisasi ini. Betul. Dulu di zamannya dulu gangster-gangsteran ini kan pasti kan adanya tawuran, bentroknya organisasi ini dengan organisasi lain. Wah, itu Pernah ikutan? pernah banget, Pernah mengalami? pernah ngalamin hal-hal buruk kayak gitu. Dulu saya pernah bukan tawuran ya, saling serang mungkin ya. Saling serang ya? Karena yang dulu setahu saya zaman dulu kalau kita pakai alat ribut ya, mau entah itu alat ribut brigade atau apa, kalau udah turun ke jalan ya udah pasti itu wah, Udah siap? udah siap. Siap segalanya ya? Kalau nggak dibacok Jadi ya di gimana lah pasti ya yang namanya udah hidup di jalan. berarti sama kayak kecelakaannya. Ya udah kayak gitu. Kalau nggak ditabrak ya nabrak Ya, gitu nah, ya. kayak gitu betul sekali. Karena saya dulu kan ya mungkin bisa dikatakan pengaruh alkohol juga ya. Minum. Oh itu masih kecil udah alkohol ya? Iya, karena kan lingkungan. Jadi saya umur belasan tahun tuh udah gaul sama yang umur 30, 25 gitu kan. Ya ngikutin lah yang namanya hidup di Bandung. Waduh, luar biasa gitu Mas Bram. Saya sempet tawuran ikut, udah gitu kena bacok, dibunuh, kena tusuk. Tapi ya gimana resiko lah. Risiko ya, risiko hidup di jalanan. Iya, betul. Pengalaman-pengalaman, adakah pengalaman terburuk di dalam suatu kehidupan Om Madrid sendiri nih? Terburuknya dalam hal rumah tangga atau hal di jalan? Apa aja lah. Kalau Apa aja hal lah. pengalaman terburuk, anggap aja nih di geng saya ya. Dulu saya pernah tahun berapa lupa ya kalau nggak salah, acaranya tuh di Tasik di daerah Galunggung. Acara apa Om? Acara ulang tahun Briges. Ulang tahun Briges ya? Masih inget tahunnya? Lupa lagi ya, itu sekitaran tahun 2005 atau 2006 ya, lupa lah. Saya tuh ya. Pokoknya ulang tahun pas di Galunggung aja ya? Mungkin lah kalau anak-anak Briges sebagian pasti banyak yang tahu ya. Ya. Dulu kan itu saya kan punya toko ya di Purwakarta. Punya toko, saya jualan tas di sana. Ikut jualan sama orang tua juga. Bapak saya pernah ngomong gini, tungguin ini toko, kamu jangan main, kata bapak saya. Cuman ngelihat teman-teman saya banyak yang berangkat ke daerah Tasik. Saya diajak, akhirnya saya tanpa sepengetahuan orang tua saya berangkat ke Tasik, berangkat. Padahal kan orang tua saya itu udah ngelarang jangan berangkat. Saya pergi ke sana. Udah gitu, belum sampai tujuan, saya di nagrek udah dihantam sama mobil di belakang, ditabrak. Motor saya di sana belah, spakbor belakang sama depannya, karena itu beruntun di sana. Dari sana saya maksain, jalan terus sampai nyampe tujuan. Sampai ke Galunggung. Itu juga berikut dihadang sama polisi, sampai saya muter-muter lewat sawah, pokoknya lupa lagi daerah mana lah. Udah sampai sana, saya pas besoknya, karena dulu tuh setahu saya udah nyampe Galunggung, baru nyampe sama aparat setempat itu udah langsung disuruh pulang lagi, disuruh bubar lagi. Waktu dulu tuh acara Briges tuh. Jadi nggak jadi tuh ulang tahunnya? Jadi sih jadi, cuman dikasih waktunya cuman setengah hari aja, baru nyampe disuruh balik kanan. Akhirnya diskusi sama pihak keamanan di sana, sama aparatur di sana. Akhirnya dikasih waktu sampai jam 6 pagi. Oh dikasih waktu ya untuk selesaikan acaranya. Betul. Nah dari sana saya setar, jam setengah 6 pagi udah mulai ngangatin motor. Motor tuh dengan keadaan rusak. Saya jalan lagi, saya paksain geber tuh motor, dihantam lagi, tabrak lagi Mas Bram sama temen gitu. Sampai motor saya hancur itu pejet, belah, udah nggak bisa dipakai aja. Di sana rombongan yang lain udah jalan ke Bandung. Di sana saya cuma 3 orang, 3 motor sama temen. Karena motor saya kena trouble dulu, saya bingung.
Dulu kan nggak ada HP Android kayak BlackBerry Iya. kayak sekarang gitu. Saya harus kontak ke siapa ini? Sampai saya, setahu saya dulu saya pernah ditolongin sama orang bengkel lah. Orang Mega sana. Pak, ini motor saya rusak. Bisa nggak minta anter saya ke rumah saya? Nanti kalau udah nyampe rumah, saya gantilah ongkosnya. Segitunya gitu. ya? Betul, karena nggak ada lagi jalan-jalan gitu. Saya kepaksa mau nggak mau saya harus ngomong. Nanya ke temen juga, kebetulan teman saya juga dulu bawa uangnya pas-pasan gitu Om Bram. Karena masih pada kecil. Betul. Akhirnya saya dianterin sama orang bengkel itu, motor saya ditaikin. Udah gitu, sampai rumah. Saya bayar. Udah beres bayar, bapak saya tahu nih. Sampai bapak saya di sana ya marah lah. Yang tadinya saya suruh diam di toko, dikarenakan saya nggak nurut. Pas pulang dari Tasik, keadaan saya udah babak belur, motor hancur. Wah, marah besar di sana bapak saya. Nah inilah, karena tidak nurut dengan orang tua, akhirnya dapat karma buruk ya. Wah, luar biasa. Ini suatu pelajaran yang sangat baik nih. Untuk yang masih muda ya, tolong jangan langgar lah omongan orang tua tuh. Harus diingat, harus dipatuhi. Iya. Pengalaman buruk apa lagi, Om Madrid? Nah, pengalaman buruk ada dulu 2010 nih. Pas pertama adanya OKP, dulu kan saya sempet sama Akui lah, ya masih teman saya juga gitu. OKP. OKP ya. Berarti dari organisasi ini menjadi suatu organisasi OKP, Iya, dulu organisasi kan, kepemudaan. sebelum jadi ormas kan Tahun berapa itu? 2010. 2010. Saya kan diangkat jadi ketua nih. Kebetulan saya megang wilayah daerah Bandung Barat, Mas Bram. Oh, Di sana setahu saya dulu saya megang 33 ranting. Yang saya hasil data tuh keseluruhan dari mulai Sukabumi, Cimahi dan lain sebagainya, kurang lebih ada 1019 anggota. banyak juga ya. Iya, di sana saya sebagai ketua, saya itu tidak pernah melakukan hal-hal masalah yang bertentangan dengan hukum ya. Yang namanya sosok ketua kan harus siap mental, siap tenaga, siap uang, harus siap segalanya. Tapi di sana saya suatu pembelajaran juga. Banyaklah teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ngelakuin hal kayak lanmor, nusuk orang mah, pemerkosaan mah. Tetap saya sebagai ketua yang paling utama dipanggil sama aparat. Saya yang ngurusin. Berarti sosok ketua itu harus bertanggung jawab. Betul, Mas Bram. Atas segala satu tindakan anggotanya ya. Bentuk tanggung jawabnya seperti apa itu, Om Madrid? Adakah sanksi organisasi atau pemecatan anggota? Nah, saya kan mengikuti aturan organisasi ya. Saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang negatif kepada saudara-saudara saya, termasuk adik-adik saya yang pernah saya asuh gitu. Saya udah pernah ngomong komitmen sama anak-anak. Ketika di OKP ini ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, contoh halnya kayak lanmor, misalkan kayak jamret atau lain sebagainya, saya angkat tangan di sana. Angkat tangan. Tapi kalau ada masalah ikatan dengan keluarga saya, contoh masalah kecil kayak masalah ribut nih ya, dibacok dengan catatan adik saya atau saudara saya nggak salah, sampai manapun saya kejar tuh orang. Berarti kalau soal pidana mah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Selagi itu benar, selagi itu menurut Nah, kalau soal pidana, kalau soal anggota melakukan suatu pidana, berarti harus berani bertanggung jawab gitu ya. tanggung jawab. Berarti kalau di proses hukum. Betul. Sesuai aturan hukum aja yang berlaku di hukum, Indonesia Pak, ini ya. Hukum gitu. Kalau misalkan selagi bisa didiskusikan ya keluar gitu kan. Pokoknya nggak kehitung lah kalau urusan polisi. Tapi itu juga saya ngurusin anak-anak, bukan masalah kasus saya pribadi. Berarti Om Madrid ini di Briges ini sudah berapa lama? Saya di Briges ini seingat saya, setahu saya gabung aktifnya tuh dari tahun 2001-2002 Mas Bram. 2001. Berarti hampir 20 tahun ya? Kurang lebih sekitaran 20 segitu. tahun ya? Karena lama zaman-zamannya juga. SMA gitu. Ya, lama juga ya. Udah inilah. Generasi keberapa itu di Briges? Generasi keberapa ya, setelah teman saya Abeng dulu, baru saya gitu kan. Ya tahun 2001-2002 dulu, Ya. ingatlah kurang lebih tahun segitu.
Makanya saya tahu lah kisah-kisah di Brigade sebagian. Kebetulan kan saya deket banget nih sama kakak saya nih, Chandra Ochan. Saya sering dapat cerita dari beliau tentang masalah Brigade seperti apa gitu dulu-dulunya. Ada lagi pengalaman buruknya? Kalau ngomongin pengalaman buruk, wah Banyak banget ya. banget Mas Bram. Kalau diceritain satu persatu, kayaknya nggak akan beres sehari. Aduh. Nah, kalau pengalaman buruk udah banyak dan susah diomongkan, pengalaman terindah yang pernah didapatkan di dalam satu baik pribadi atau di dalam organisasi ini apa sih? Ngomongin pengalaman terindah yang sekarang saya rasain itu sangat banyak ya Mas Bram. Karena ada peribahasa kan, terbentuknya mental dan pola pikir kita kan tergantung pergaulan. Saya ini kan orangnya senang bersosialisasi Mas Bram. Oh, emang bawaannya ya? Saya tuh nggak fokus di ormas ini. Jadi saya tuh kebetulan kan saya hobinya touring ya. Dulu saya pernah masuk klub TAB juga, di NMAX, di klub RE King. Saya pernah terjerumus ke dunia motor yang mana-mana. Di sana saya sambil belajar, sambil bisa adaptasi dengan orang-orang yang seperti apa. Terus balik lagi ke Briges, karena rumah saya emang teman saya kebanyakannya ya di sana gitu. Iya. Cuman kan saya mah orangnya eksis terus gitu, kemana-mana. Jadi Gaul pengen lah ya, gaul gitu, kemana-mana ya. Karena tujuan saya mah pengen banyak saudara lah. Karena saya dulu pernah ngomong gini nih ke kakak saya. Saya ngelihat AA ini seneng gitu. Bisa dikatakan itu mungkin saya terinspirasi ngelihat kakak yang satu ini. Oh, yang tadi disampaikan dari awal ya. Betul. Kagum atas lah sosok. kakak yang satu ini. Beliau malah balik nanya ke saya, kamu sekarang kagum sama kakak, gimana caranya next selanjutnya biar orang-orang kagum sama kamu. Nah, di sanalah saya mulai belajar, bisa adaptasi dengan orang sana sini. Kumpulin. Karena ada peribahasa gini Mas Bram ya. Saya ingat dengan kata-kata yang kayak gini. Contohnya gini lah. Anggap aja sekarang saya ini orang bodoh ya Mas Bram ya. Si A ini punya keahlian mekanik di bidang motor misalkan ya. Ya. Yang si B ini punya keahlian mekanik di bidang mobil. Yang satu ini punya keahlian di bidang pengusaha. Ya. Yang satu ini punya keahlian di bidang bisnis. Saya orang bodoh nih Mas Bram, orang bodoh. Saya belajar kelima orang ini dengan pertanyaan yang sama. Contoh gini, saya sekarang tuh punya ngerasain sakit gigi misalkan ya. Saya nanya ke Mas Bram saya sakit gigi nih. Kira-kira menurut Mas Bram obat yang paling ampuh untuk gigi apa ya? Mas Bram jawab, oh cobain aja sama Paramek. Nah saya cobain di sana Mas Bram. Saya nanya lagi ke si B dengan pertanyaan yang sama. Nih saya sakit gigi nih. Kira-kira menurut kamu obat yang paling ampuh apa ya buat sakit gigi? Cobain aja sama Oskadon. Nah dari 5 orang itu dengan pertanyaan yang sama saya tanya terus. Akhirnya dari 5 jawaban itu ada yang masuk. Udah saya ambil aja dari Mas Bram. Cocok. Ya seperti halnya yang tadi saya pelajari dari Berarti nggak mudah ya mengambil pendapat orang. Betul sekali Mas Bram, iya. Gitu harus nanya dulu yang cocok yang mana baru jalankan. Gitu. Saya juga belajar di bidang kehidupan. Saya ini orang bodoh ya misalkan. Belajar kelima orang ini yang punya keahlian. Menurut Mas Bram kira-kira yang pintar siapa? Saya ini awalnya orang bodoh nih. Ya. Pasti saya kan ya yang pintar. Karena saya belajar kelima orang yang ini. Saya bisa balap motor, tahu ilmunya, saya bisa ilmu nyetis itu mobil, ya. saya bisa bisnis. Karena saya orangnya Mau terus belajar. Mau terus belajar, capetang lah kalau bahasa Sunda mah kayak gitu Mas Bram. Jadi pengen tahu, saya orangnya kepo gitu. Alhamdulillah lah. Kalau sampai urusan tadi kan polisi sudah ya. Kalau sampai ke penjara sudah pernah. Alhamdulillah untuk saat ini, bukan untuk saat ini ya. Kalau bisa janganlah. Ya. Belum pernah saya kalau urusan masuk sampai bui. Tapi karena diawali dengan tadi ya awalnya juga sudah orang baik, orang anak mami. Nah, jadi untuk berbuat yang aneh enggak. Berarti di Briges itu hanya belajar cara berorganisasi yang baik dan benar. Baik dan benar, mengikuti ya struktural ADRT aja lah. Karena saya
dikasih tahu apa ya, sama kakak-kakak, awas kamu jangan sampai ngelakuin hal-hal yang konyol karena kamu ini sosok ketua gitu. Kalau misalkan kamu bikin hal-hal yang konyol, resikonya ini bisa lebih tinggi lagi gitu. Sekarang kalau untuk sekarang masih aktif? Masih aktif di bidang apa, Mas Bram? Ya di Briges ini dalam kegiatan Briges atau OKP ini masih aktif? Kebetulan kan sekarang Briges udah jadi ormas ya. Mas Oh, Bram, ya. udah pindah lagi dari jadi OKP ke ormas. Nah, saya juga sempet lah kemarin ikut berdiskusi ya tentang ngebahas masalah ormas ini. Saya ikut sama kakak saya gitu. Saya di sana juga sempat dilema gitu. Karena dilemanya saya orang kerja kan ya, orang sibuk. Di sana juga saya nggak mau sih punya kedudukan sebetulnya gitu. Cuman dikarenakan kakak saya nunjuk saya harus jadi pengurus, ya mau tidak mau saya ngikutin lah gitu. Oh, ikut. Tapi dengan syarat saya udah komitmen sama kakak-kakak saya. Saya ini orang kerja, orang sibuk. Jadi maaf kalau misalkan suatu saat nanti saya dibutuhkan, pas kebetulan saya lagi kerja di luar Berarti kota. sekarang masih aktif? Alhamdulillah sekarang Di masih ormas, aktif. masih aktif. Gitu. Masih bisa kumpul gitu. Kalau misalkan itu juga kalau lagi nggak kerja. Tapi kalau misalkan saya lagi kerja, lagi di luar kota, ya paling saya up lah ya. Jadi nggak diatur waktu ya, diatur waktu karena untuk beda lah sekarang. untuk sendiri dan untuk organisasi. Betul, Mas Bram. Waduh, luar biasa ini. Nggak apa-apa ini ngerokok? Nggak apa-apa, lanjut aja, santai aja. Di channel ini mah kita channel silaturahmi ya. Jadi santai. Luar biasa ini Mas Bram, punya ide kayak gini. Support saya Mas Bram. Aduh, apalagi yang ingin ditanyakan ini ke Om Madrid nih. Kalau sekarang kesibukan apa Om? Untuk saat ini saya kebetulan kan saya kerja ya Mas Bram di salah satu perusahaan. Karena maaf ya ini Mas Bram ya. Keluarga saya ini kebetulan kan semuanya bisa dikatakan pengusaha ya, home industry. Di daerah Cigonewa itu kan di daerah Sadang Natayana itu kan di daerah saya itu kan mayoritas di sana kan konveksian tas paling besar di Bandung itu, terus topi, sweater, kain dan lain sebagainya. Nah, kakak-kakak saya termasuk saudara-saudara saya juga itu punya usaha sendiri. Cuman dikarenakan saya mah emang uratnya urat kerja mungkin ya. Jadi saya lebih memilih kerja di orang gitu Mas. Saya dulu pernah buka counter jualan pulsa, gagal karena sayanya hobinya dulu main. Terus pernah ikut dagang sama orang tua saya ke daerah Jakarta, Purwakarta, dibikinin toko tas kayak gitu. Mungkin dulu emang hobinya main. Berarti udah takdirnya kerjanya kerja ya? Udah kerja sekarang gitu. Kerja di mana? Sekarang dulu masih di daerah ya, di daerah Kopo juga. Cuman sekarang saya pindah ke daerah Cimahi di Jalan Industri. Ditugaskan di Cimahi. Dan sekarang pun saya lebih emang udah kenyaman mungkin di pekerjaan saya yang sekarang ini. Jadi saya sekarang lebih fokus ke kerjaan aja sama fokus ngurus anak istri lah. Om Madrid nih, harapan apa nih yang diinginkan oleh Om Madrid, cita-cita atau apa ya, keinginan yang belum terpenuhi dalam hidup Om Madrid itu apa nih? Keinginan saya yang belum saya capai nggak ada lagi lah selain untuk ngebahagiain yang namanya kedua orang tua, terutama anak istri juga. Saya juga kan sekarang lagi punya cita-cita Mas Bram. Karena kan saya sekarang domisili itu masih di Bandung ya, istri saya di Sukabumi. Nah saya sekarang tuh LDR Mas Bram. Waduh. Iya, istri saya di Sukabumi, saya di Bandung. Nah saya tuh sekarang tuh pengen punya cita-cita, punya rumah lah di daerah Sukabumi. Karena kalau yang namanya udah rumah tangga, masih satu rumah daerah itu jauhnya. Mertua kan nggak jadi inilah, jadi kurang enak gitu. Ya sobat-sobat power semuanya, kita doakan Om Madrid ini agar cita-citanya dan keinginannya tercapai. Amin. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Om Madrid, kalau
harapan atau pesan atau motivasi untuk organisasi Om Madrid sendiri ini untuk Briges, apa harapannya ke depannya? Kalau harapan motivasi untuk Briges untuk saat ini, ya satu-satunya harapan saya, yang pertama Briges ini bisa lebih maju ya, Amin. solid, jangan sampai ada gesekan, bisa harus jadi contoh, bisa harus jadi contoh yang baik lah, membantu masyarakat yang yang sangat membutuhkan. Pokoknya jadi harus bermanfaat lah untuk masyarakat, namanya juga organisasi masyarakat ya. Sama masyarakat, betul Mas Bram. Ada lagi pesan-pesannya? Ya, mungkin pesan-pesannya intinya harus lebih kompak, solid, sukses lah. Amin, amin, amin. Sukses aja itu. Ya, sobat-sobat power semuanya, sekian dulu bincang-bincang kita, silaturahmi kita dengan Om Madrid. Terima kasih ya Om Madrid ya. Sama-sama. Nantilah silaturahmi kembali lah di Insya lain Allah. waktu. Ya, sobat-sobat power semuanya, jangan lupa subrek, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright.